Salam, bertemu kembali di channel YouTube Agathos Adelpos. Salam waras, cerdas, bijaksana, berani, kompeten, efektif karena Roh Kudus. Materi yang lalu yaitu menghalangi Roh Kudus dengan cara memadamkan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Materi sekarang dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Bagaimanakah caranya dipenuhi Roh Kudus? Saya membuat analogi. Saat jatuh cinta, hati kita, pikiran kita, perasaan kita harus selalu memikirkan yang kita cintai, memikirkan si dia, sampai ada lagunya. Waktu mau makan, ingat kamu. Waktu mau mandi, ingat kamu. Waktu mau tidur, ingat kamu. Dipenuhi perasaan cinta, dan anak muda zaman now menyebutnya bucin, budak cinta. Ini analogi saya tentang dipenuhi Roh Kudus. Kita review sebentar tujuan Roh Kudus dicurahkan ke bumi. Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Memberi kuasa, keberanian untuk bersaksi. Memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia untuk membangun, menghibur, dan menguatkan. Dipenuhi Roh Kudus. Apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus artinya kita menempatkan diri di bawah pengaruh Roh Kudus. Kita menempatkan diri dan dikendalikan Roh Kudus. Diri kita, hati kita, perasaan kita, pikiran, dan keinginan kita dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita serahkan dalam kekuasaan dan kendalinya. Seperti analogi saya tadi, seperti anak muda yang sedang jatuh cinta, di mana cinta menguasai hati, cinta menguasai perasaannya, cinta menguasai pikirannya. Dan anak muda zaman now menyebutnya sebagai bucin, budak cinta. Nah, analogi Alkitab yaitu mabuk oleh anggur yang dikontraskan dengan dipenuhi Roh Kudus. Mabuk anggur dikendalikan oleh anggur, sedangkan dipenuhi Roh Kudus dikendalikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat perbandingannya. Mabuk anggur, satu, jalannya beda. Dipenuhi Roh Kudus, jalannya beda. Mabuk anggur, perilakunya beda. Dipenuhi Roh Kudus, perilakunya beda. Mabuk anggur, bicaranya beda. Dipenuhi Roh Kudus, bicaranya beda. Mabuk anggur, cara pikir, keinginan, dan perasaannya beda. Dipenuhi Roh Kudus, cara pikir, keinginan, dan perasaannya beda. Mabuk anggur, hasil, keputusan, dan tindakannya buruk dan tak berguna. Dipenuhi Roh Kudus, hasil, keputusannya, dan tindakannya baik dan sangat berguna.
Nah, itu perbandingannya. Jadi dipenuhi, hasil keputusan dan tindakan akan lebih baik, lebih berguna kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini memantulkan sifat-sifat moral Allah. Hidupnya akan berbuat lembut, lemah lembut, dan akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 21 sampai 22. Sekarang bagian kedua, siapa yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Semua kita yang berpengalaman merasa jatuh cinta. Bagaimana rasa senang, rasa rindu? Jika sakit bagaimana merasa sakit? Namun dipenuhi Roh Kudus tidak semua orang bisa. Mengapa? Karena kita mengikuti keinginan, kita mengikuti perasaan dan pikiran kita, sehingga semua itu menjadi halangannya. Malah dengan sikap dan perbuatan kita itu, kita sering mendukakannya. Alkitab menyatakan semua orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi soal dipenuhi Roh Kudus hanya oleh orang-orang tertentu dan hanya pada saat-saat tertentu. Dan sebenarnya semua orang percaya memiliki potensi yang sama untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan harus menjadi kerinduan bagi setiap orang percaya untuk dipenuhi Roh Kudus. Mengapa? Karena satu, perintah yang jelas, Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini perintah. Yang kedua, karena ini menjadi keperluan kita setiap hari, baik dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini, dan demi efektifnya pelayanan dalam membangun gereja. Yang ketiga, bagaimana caranya dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada 3 alasan dan 2 syaratnya. Ada 3 alasan dan 2 syaratnya. Alasan yang pertama, hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Jesus Center. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, hidup yang tinggal dalam firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan mentaati melakukan firman Tuhan. Syaratnya, ada 2 syaratnya. Yang pertama, sudah lahir baru oleh Roh Kudus. Artinya sudah berada di dalam keluarga Allah, sudah diselamatkan. 2 syaratnya, yang kedua adalah memiliki keinginan, memiliki kerinduan yang kuat untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, rindu ingin bertemu, ingin di dekatnya, ingin sharing, ingin curhat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak hanya dibaptis oleh Roh Kudus saja, sudah cukup. Tetapi kita perlu hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk pelayanan yang lebih efektif, untuk bisa menegakkan dan melaksanakan kasih, untuk bisa menegakkan dan melaksanakan kebenaran dan keadilan.
Semua orang berpotensi untuk dipenuhi Roh Kudus dengan 3 landasan. Jesus Center. Stay at words of God in all ways. Do the words of God day by day. Yesus menjadi pusat, tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu di dalam kita dari hari ke sehari. Musuh dari dipenuhi Roh Kudus adalah Anda memadamkan Roh Kudus. Anda mendukakan Roh Kudus. Anda sebagai orang Kristen akan membuat gereja maju, akan membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Tetapi jika menentang Roh Kudus, maka pembangunan tubuh Kristus itu akan gagal. Jangan sampai Anda sebagai orang yang belum percaya menentang Roh Kudus. Jika Anda belum percaya lalu menentang Roh Kudus, Anda akan binasa. Dan kebinasaannya adalah kebinasaan yang kekal. Jika Roh Kudus mengundang Anda, mengetuk pintu Anda untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan, bukalah sekarang. Bukalah sekarang. Bilang, Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, mari selamatkan saya. Saya memerlukan Yesus. Saya orang berdosa. Dengan cara demikian, saudara menjadi dilahirkan kembali. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Abaikan ejekan orang. Abaikan hinaan orang. Maju terus mencapai cita-cita Anda. Jangan jemu-jemu berbuat baik, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan like, share, dan subscribe. Dan nantikanlah seri Ragiku Renungan Pagi berikutnya. Terima kasih.